Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Hari ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan membahas LKS PAI halaman 15 ya. Tugas 3, uji kompetensi 3, halaman 15. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, agar video kalian lancar tidak terputus-putus, baiknya video di-download ya. Sudah siap? LKS halaman 15. Siap ya? Kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. C. Nomor 2. Makhluk Allah yang paling taat. Siapa makhluk Allah yang paling taat? Ya, B. Malaikat. Kalau manusia ada yang taat, ada yang durhaka atau ingkar. Kalau malaikat tidak ada yang ingkar, tidak ada yang durhaka kepada Allah. Semuanya taat kepada Allah. Nomor 3. Makhluk yang tidak dapat dilihat manusia disebut C. Makhluk gaib. Nomor 4. Tugas malaikat berlaku hingga kapan anak-anak? Ya, hingga hari pembalasan ya. Nah, malaikat Israel juga begitu, yang bertugas mencabut nyawa. Kelak pada hari pembalasan, malaikat Israel akan mencabut nyawanya sendiri. Nomor 5. Jumlah malaikat yang wajib diimani oleh umat Islam ada B. 10 malaikat Allah yang sudah kalian hafalkan kemarin ya. Nomor 6. Malaikat diciptakan Allah dalam keadaan A. Suci. Nomor 7. Yang bukan merupakan makhluk gaib. Makhluk gaib itu makhluk yang tidak tampak oleh mata ya, yang tidak kelihatan, tidak bisa diraba. Apa? Yang tidak termasuk makhluk gaib? Ya, D. Manusia. Nomor 8. Sifat-sifat malaikat Malik terdapat dalam surat C. At-Tahrim ayat 6. Nomor 9. Yang bukan termasuk sifat malaikat adalah A. Selalu patuh kepada perintah Allah. Betul? Iya, langsung jawabannya A ya. Oh, maaf, yang bukan ya. Yang bukan sifat malaikat. Kalau A itu sifat malaikat apa tidak? Selalu patuh ya. Yang B, termasuk makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya. Sifat malaikat makhluk gaib dari cahaya ya. Ya, betul. Yang C, dapat memiliki anak sebagaimana jin dan manusia. Malaikat memiliki anak apa tidak? Tidak. Berarti yang bukan sifat malaikat adalah C, dapat memiliki anak ya. Malaikat tidak memiliki anak. Nomor 10. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang ke-1 iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Berarti iman kepada malaikat adalah rukun iman ke-2. B. Nomor 11. Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Ingat ya, malaikat Israfil. Supaya kalian mudah membedakan tugas malaikat Israfil dan malaikat Israel. Ini Israfil. Bibirmu kan meniup ya. Israfil. Fil, bunyi fil itu kan meniup. Berarti yang meniup sangkakala atau trompet di hari kiamat siapa? Malaikat Israfil. Meniup sangkakala di C. hari kiamat. Nomor 11 C. hari kiamat. Kecepatan ya. Nomor 12. Malaikat yang bergelar Ruhul Kudus. Ada Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Malaikat siapa kemarin yang sudah melihat videonya?
malaikat Jibril ya. A. Nomor 12 A. Malaikat Jibril. Nomor 13. Percaya kepada malaikat dalam agama Islam merupakan bagian, ayo, rukun iman apa rukun Islam? Ingat, percaya itu iman. Iman artinya percaya. Berarti percaya kepada malaikat merupakan rukun iman. C ya. Nomor 14. Malaikat yang diberi tugas menjaga pintu neraka, malaikat Zabaniyah ini ya. Malaikat siapa? Ya, B. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah karena kekasaran dan kekejamannya terhadap penduduk neraka. Nomor 15. Malaikat yang diberi tugas menjaga pintu surga, siapa? Pintu surga, ya D. Malaikat Ridwan. Sekarang Romawi B nomor 16. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Nur itu artinya cahaya ya. Sudah? Nur atau cahaya. Ayo ditulis. Sudah? Nomor 17. Yang disebut makhluk gaib adalah makhluk yang tidak tampak. Ulangi, makhluk yang tidak tampak. Lagi, makhluk yang tidak tampak. Sudah? Oke. Nomor 18. Malaikat diciptakan dalam keadaan suci, artinya bebas dari nafsu. Bebas dari nafsu hayawania, nafsu hewan ya. Bebas dari nafsu hayawania atau tidak memiliki nafsu hayawania, hewan hayawania, tidak memiliki nafsu hayawania, tidak memiliki nafsu hayawania. Sudah? Nomor 19. Ketika berbuat kebaikan, sebenarnya kita telah dicatat oleh malaikat siapa? Kalau berbuat baik berarti dicatat di tangan sebelah kanan, ya, kanan. Malaikat siapa yang mencatat amal baik? Malaikat Raqib. Malaikat Raqib. Sudah? Oke. Nomor 20. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Sudah? Ayo. Iman kepada malaikat. Sudah ya? Nomor 21. Salah satu sifat malaikat. Ayo. Apa? Selalu taat kepada Allah. Selalu taat kepada Allah. Sudah? Belum?
selalu taat kepada Allah. Sudah? Sekarang nomor 22. Tugas malaikat Jibril, ayo Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Wahyu itu berupa kitab anak-anak. Kalau Nabi Muhammad wahyunya apa? Kitab Al-Quran. Kalau Nabi Isa kitab Injil. Nabi Musa kitab Taurat. Nabi Daud kitab Zabur itu ya. Nah, itu yang menyampaikan kepada para nabi adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah ya. Melalui perantara malaikat Jibril. Sudah nomor 22, tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Sekarang nomor 23. Membagi-bagikan rezeki kepada makhluk merupakan tugas malaikat siapa? Yang membagi-bagi hujan. Oh, Sidoarjo hari ini hujan, itu juga rezeki. Malaikat siapa? Malaikat Mikail. Yang membagi-bagi rezeki. Rezeki itu bukan hanya berupa uang saja ya. Kesehatan itu juga rezeki. Malaikat Mikail. Mikail, sudah ya. Nomor 24. Yang bertugas mencabut nyawa. Ayo, malaikat maut. Malaikat siapa? Israfil apa Izrail? Ayo, kalau Israfil bibir kalian meniup, berarti meniup sangkakala. Berarti malaikat Izrail. Nah, hati-hati ya dengan malaikat Izrail yang sewaktu-waktu mencabut nyawa kita. Malaikat Izrail ya. Kelak di hari pembalasan, malaikat Izrail yang mencabut nyawanya sendiri. Nomor 25. Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah akan masuk dalam titik-titik yang dijaga oleh malaikat Malik dalam neraka. Ayo ditulis. Neraka. Sudah? Oke, nomor dibalik ya. Sekarang Romawi C. Nomor 26. Jelaskan pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib, makhluk gaib, makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya. Makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Sekali lagi, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Sudah? Nomor 27. Sebutkan sifat-sifat malaikat. Tadi selalu patuh dan taat kepada Allah sudah ya. Sekarang kita cari yang lain. Yang kedua, apa? Ya bisa berubah wujud menjadi manusia. Ayo. Bisa berubah wujud menjadi manusia. Koma, kita cari lagi. Tadi bisa berubah wujud menjadi manusia.
koma, apalagi? Ya, kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan. Kalau malaikat tidak berjenis kelamin. Tidak berjenis kelamin. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan, ya. Malaikat tidak berjenis kelamin. Tidak berjenis kelamin. Sudah? Ayo, tidak berjenis kelamin. Sudah. Nomor 28. Malaikat adalah makhluk gaib. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Makhluk gaib, ya. Makhluk. Ayo, makhluk yang tidak tampak. Makhluk yang tidak tampak. Sudah? Oke, nomor 29. Sebutkan 5 malaikat beserta tugasnya. 5. Jibril menyampaikan wahyu. Yo, kalau tidak cukup boleh ditulis di selembaran kertas, ya. Di pause dulu videonya boleh. Jibril menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail membagi rezeki. Yang ketiga, Israfil meniup sangkakala. Yang keempat, Izrail mencabut nyawa. Yang kelima, Munkar dan Nakir bertanya di dalam kubur. Oke, bisa kalian pause bentar videonya, ya. Sekarang nomor 30. Apa tugas malaikat Munkar dan Nakir? Nah, Munkar dan Nakir ini tugasnya sama apa berbeda, anak-anak? Sama, ya. Apa? Ya, bertanya di dalam kubur. Ya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Nah, itu yang ditanyakan dalam kubur, ya. Bertanya dalam kubur. Jadi malaikat yang memiliki tugas yang sama adalah malaikat Munkar dan Nakir. Kalau Raqib dan Atid sama apa tidak? Tidak. Sama-sama mencatatnya, ya, tapi berbeda. Kalau malaikat Raqib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk, ya, tugasnya berbeda. Baik anak-anak, untuk menghafal lagu 10 malaikat, mari kita nyanyikan bersama-sama. 10 malaikat Allah. Jibril sampaikan wahyu, Mikail bagi rizki, Izrail cabut nyawa, Israfil meniup sangkakala, Munkar Nakir bertanya, Raqib Atid mencatat, Malik jaga neraka, Ridwan menjaga surga. Kalian hafalkan, ya, di rumah. Baik anak-anak, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin kita akhiri pelajaran hari ini. Akhirnya dari Bu Marta mengucapkan selamat mengerjakan. Apabila ada isian pertanyaan yang belum diisi, dilengkapi, dan semoga ilmu kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.